Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Nasution dengan NIM 12012000267 dari kelas TI 4406. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kereta pos masalah. Masalah state coach adalah masalah khusus dibangun untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut seorang pencari keberuntungan mitos di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan itu akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang, di mana ada bahaya serangan yang serius oleh perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditentukan, ia memiliki banyak pilihan tentang negara bagian mana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian untuk dilalui. Sedang dalam perjalanan, rute yang dimungkinkan ditunjuk pada gambar 10.1, di mana setiap keadaan diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian sebuah Missouri ke tujuannya di negara bagian California. Nah, selanjutnya pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang cukup memperhatikan keselamatannya. Nah, kita lihat di tabel ini, sebelum dibuatnya diagram, kita lihat dari A ke B itu ada 2, jaraknya itu biayanya itu 2. Lalu A ke C itu memiliki 4, A ke D 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, berikut selanjutnya adalah sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta pos yang disajikan di bawah ini. Nah, seperti yang kita lihat dari sistem jalan, ini diambil dari tabel yang sebelumnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, A ke B itu adalah 2, lalu A ke C adalah 4, dan A ke D adalah 3. Dan selanjutnya seperti itu. Seperti B ke E adalah 7, dan B ke F 4, dan seterusnya. Memecahkan masalah. Nah, pertama, perhatikan bahwa pendekatan picik dalam memilih perjalanan termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap-tahap berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute sebuah BF Sayak J dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit padat satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Sebagai contoh, sebuah DF lebih murah secara keseluruhan daripada sebuah BF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Namun, jumlah rute yang mungkin banyak atau 18, dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit dari enumerasi lengkap. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya sampai asli diselesaikan dalam keseluruhan. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah perumusan. Biarkan variabel keputusan xn itu n nya sama dengan 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n perjalanan kereta pos ke n yang akan diambil. Jadi rute yang dipilih itu A, X1, lalu ke X2, ke X3, lalu ke X4, di mana X4 adalah J. Membiarkan
XN menjadi total biaya kebijakan keseluruhan terbaik untuk tahapan yang tersisa, mengingat pencari rezeki dalam keadaan S siap untuk memulai tahap N dan memilih XN sebagai tujuan langsung. Diberikan S dan N, misalkan XN menunjukkan nilai apapun dari sebelum tentu unik yang meminimalkan Fn S XN dan biarkan Fn kali S menjadi nilai minimum yang sesuai dari Fn dalam kurung S XN. Nah, dengan demikian berikut adalah simpulan dari apa yang ada yang di atas. Lanjut, perumusan. Ini adalah perumusannya. Tujuannya adalah untuk menemukan F1A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan berturut-turut menemukan F4 S, F3S, F2S untuk setiap kemungkinan dengan keadaan S dan kemudian menggunakan F2S untuk menyelesaikan F1. Prosedur solusi. Ketika mencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi, N sama dengan 4, rute selanjutnya ditentukan oleh sepenuhnya oleh keadaan saat ini, S baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan J. Jadi rute perjalanan terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4S sama dengan F4SJ sama dengan CSJ, solusi langsung untuk N sama dengan 4. Masalah adalah seperti berikut. Yang berikut adalah masalahnya. N sama dengan 4, lalu S-nya itu H dan I, F4S-nya 3 dan 4, lalu X4-nya adalah J. Berikut adalah prosedur solusi. Seperti yang kita lihat sama seperti tadi. Lalu masalahnya adalah F ke H adalah 6, F ke I adalah 3. Oke. Kita lanjut ke prosedur solusi lagi. Perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan status lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahap tersisa. Cobalah lanjutkan baik secara grafis, gambar 10.1 tadi ya, dan secara aljabar menggabungkan C, I, J dan F4S valus untuk memverifikasi hasil lengkap. Berikut untuk masalah N sama dengan 3. Oke, di bawah ini adalah masalah dengan N sama dengan 3, di mana F3S X3 sama dengan CS X3 plus F4X3 memiliki dua H dan I. E ke H adalah 4, E ke I adalah 8, dan seterusnya seperti itu. Lalu F3S-nya adalah 4, 7, dan 6. Lalu prosedur solusi di tahap 2 itu solusi untuk masalah tahap kedua N sama dengan 2, di mana ada 3 tahap yang harus dilalui, diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini F2S X2 sama dengan C S X2 sama dengan F3 X2. Sebagai contoh, misalkan mencari rezeki berada di negara bagian C seperti yang digambarkan di bawah ini. Nah, dia selanjutnya harus pergi ke negara bagian E, F, dan G dengan biaya langsung sebesar CE 3, CF 2, atau CG 4 masing-masing. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3 sebagai F3E 4, F3F sama dengan 7, dan F3G sama dengan 6 masing-masing, seperti yang ditunjukkan di atas simpul E dan F di bawah simpul G pada diagram sebelumnya. Nah, jadi perhitungan yang dihasilkan tadi untuk 3 alternatif dan dapat diringkas seperti yang di bawah ini. X2 sama dengan E, F2CE sama dengan CE plus F3E sama dengan 3 ditambah 4.
seperti yang kita lihat di gambar. C ke E itu sama dengan 3 ditambah 4 gitu. Lalu seterusnya seperti C ke F, 2 ditambah 7 sama dengan 9, dan seterusnya. Nah, berikut adalah perhitungan serupa ketika dimulai dari kendaraan B atau D. Lanjut ke sini, prosedur solusi pindah ke masalah pertama dengan N sama dengan 1, sama seperti tadi. Nah, yang terakhir itu ada memecahkan masalah, membuat kesimpulan. Solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat diidentifikasi dari 4 tabel hasil untuk masalah N sama dengan 1, menunjukkan pencari keberuntungan awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D. Misalkan ia memilih X1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil mengarah ke masalah N sama dengan 3, memberikan X sama dengan X3 sama dengan H, S sama dengan E, dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Seperti itu. Nah, berikut adalah larutan yang seperti yang kita bahas tadi. Nah, ini adalah gambaran dari jalan kereta masalah. Nah, begini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.